Perkenalkan nama saya Nadifa Khaila Nuraziza dengan NPM 2506590510 dari kelas PSD Mat D. Untuk tugas praktikum PSD kali ini saya melakukan analisis data di Excel dengan dataset yang berjudul streaming video subscriptions yang bersumber dari Maven Analytics. Gunanya untuk analisis data ini kita akan menganalisis bagaimana kinerja layanan streaming ini sendiri, yaitu Mavenflix, berdasarkan data yang mereka punya, yaitu data pelanggan mereka. Dan kita akan menganalisis bagaimana tren pendapatannya, lalu tren berlangganannya berdasarkan interval dan berapa bulan mereka berlangganan dan lain sebagainya. Uh, dan dataset ini berisikan kita langsung ke data mentahnya. Dataset ini berisikan beberapa kolom seperti kolom customer ID, yaitu ID yang diacak random per pelanggan, lalu ada created date yang berartikan tanggal di mana pelanggan tersebut melakukan langganan. Terus yang ketiga ada cancel date yang berartikan tanggal di mana pelanggan tersebut membatalkan langganan mereka. Lalu ada subscription cost yang dipatok rata di harga $39 dengan interval subscription mereka sendiri adalah per bulan. Jadi $39 per bulan. Lalu ada what subscription paid. What subscription paid ini sendiri berartikan apakah langganan paket langganan tersebut mereka bayar atau tidak. Jika kolom ini berisikan yes, berarti mereka membayar dengan cost begini. Tapi jika no, berarti mereka tidak membayar harga $39 ini. Lalu saya transformasikan ke dalam bentuk table seperti ini. Hal pertama saya lakukan adalah untuk menghapus bagian customer ID ini karena saya pikir ini tidak terlalu relevan untuk analisis data kita hari ini. Lalu saya juga menghapus data yang cancel date-nya kosong, yang berartikan mereka masih berlangganan, yang masih belajar berlangganan, karena saya ingin melihat tren di mana pelanggan-pelanggan tersebut itu berlangganan pada rentang waktu tertentu yang kita akan analisis tadi berdasarkan intervalnya. Jadi apabila mereka masih kosong itu berarti tidak sesuai yang kita harapkan. Karena untuk interval kita sendiri ada di rentang waktu 2002 September 2022 sampai September 2023, jadi 13 bulan. Oke. Untuk data cleaning saya sudah lakukan. Lalu saya membuat 3 kolom turunan. Yang pertama ada kolom interval yang berisikan berapa lama mereka berlangganan dalam bentuk bulan dan hari. Dan dari situ juga saya membuat kolom turunan berdasarkan interval yang berarti kan berapa bulan doang mereka aktif berlangganan. Jadi untuk kenapa bisa begini, karena saya tetapkan untuk interval, misalnya untuk per 1 bulan berlangganan itu berdasarkan pada misalkan 0 bulan sampai 1 bulan, itu berarti 1 bulan. 1 bulan sampai interval 1 bulan sampai 2 bulan, range-nya itu berada di 2 bulan aktif berlangganan dan lain sebagainya. Dari situ saya membuat kolom turunan yaitu total cost. Total cost ini berarti biaya total yang harus dibayarkan per pelanggan berdasarkan months aktif ini. Jadi kalau misalnya mereka membayar, ya berarti kan yes, di baris ini berarti mereka membayar sekitar begini.
berdasarkan tadi months aktifnya. Tapi jika mereka tidak membayar atau nol, berarti total cost mereka otomatis nol. Untuk beberapa alasan seperti mereka memang menunggak atau mereka langsung cancel atau free trial dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke analisis. Eh, jadi di sini saya membuat 3 table dengan 3 slicer. Yang pertama, ya, pivot table yang pertama saya membuat eh, jumlah pendapatan yang mereka dapatkan per bulan berdasarkan kolom credit date dan total cost. Jadi kalau misalnya untuk September 2022, Mayfun Fix sendiri meraup keuntungan sebanyak $25.233, atau misalkan Agustus 2023 mereka mendapatkan keuntungan sebanyak 1.872. Untuk ini sendiri dihitung tadi dari total cost, untuk seberapa mereka aktif langganan dan subscription cost-nya itu sendiri. Dengan grand totalnya yaitu $1.902.465 dalam rentang waktu 13 bulan. Jadi ini adalah keuntungan Mavenflix. Lalu yang kedua, pivot table yang kedua adalah berapa langganan yang dibuat per bulan. Jadi ini bukan berdasarkan pelanggan, tapi ini berdasarkan berapa banyak langganan. Karena ini datanya diacak random, jadi mungkin misalnya ada aja satu pelanggan yang uh, mereka berlangganan di bulan September, lalu berlangganan di bulan April, itu dihitungnya satu dan satu, bukan satu pelanggan. Jadi ini adalah total uh, paket langganan yang dibuat, entah berapa orang ini. Jadi uh, untuk subscription totalnya ada di 2004 sesuai di clean data ini. Jadi kita bisa analisis bahwa misalnya sekitar 197 langganan dibuka di September 2022 atau 217 langganan dibuka di Januari 2023. Untuk sum of cost sendiri, ini sebenarnya average ya, mungkin ya. Jadi ini ada walaupun angkanya agak gimana dan ada outlier ini karena nanti kita akan jelaskan di bagian slicer. Terus yang ketiga ada pivot table berdasarkan bulan langganan aktif per pelanggan. Jadi untuk kita bisa analisis berapa pelanggan yang berlangganan selama sekian bulan. Jadi misalkan ada 706 pelanggan yang berlangganan selama 1 bulan, atau misalkan ada tiga pelanggan yang berlangganan selama 12 bulan. Nah, ini adalah average of total cost. Jadi ini total cost. Ini kan misalnya untuk 1 bulan itu ada 39 harus dibayarkan $39, dan itu adalah average per pelanggannya. Dan ini ada average totalnya. Oke, kita langsung ke bagian slicer. Saya membuat 3 jenis slicer untuk kolom was subscription paid, once active, dan interval. Saya akan jelaskan yang tadi di bagian pivot table yang kedua. Jadi misalnya kalau saya slicer 0, karena uh, sum of cost 0, average 0, karena kan mereka tidak membayar, jadi otomatis total cost-nya 0. Nah, kita bisa analisis berapa berapa langganan yang tidak dibayarkan dengan beberapa alasan tadi, dan kita bisa analisis berapa pelanggan yang tidak membayar berdasarkan seberapa lama mereka aktif berlangganan. Jadi kita bisa lihat rata-rata mereka tidak
membayar langganan mereka atau eee, se langsung menghentikan langganan mereka dalam waktu sebulan. Dengan outlier satu pelanggan yang berlangganan selama 2 bulan tapi tidak membayar. Eee, dan kalau misalnya kita tekan yes, untuk pivot table yang kedua kita bisa lihat cost per month mereka ada 39 sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya average, bukan sum. Dan kita bisa lihat berapa langganan yang dibuat per bulan dan mereka membayar langganan itu. Dan ini adalah jumlah pelanggannya. Ini ada average. Ya, berarti tidak sama dengan nol. Eh, Lalu ada months aktif kita bisa lihat berapa pelanggan, berapa langganan, berapa total cost yang mereka harus bayar. Kalau dan pendapatannya dengan pelanggan yang cuma aktif selama 1 bulan, ya kalau 2 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada slicer interval. Ini lebih spesifik lagi, jadi kita bisa hitung berapa pelanggan yang 5 bulan misalnya ada 6. Kalau misalnya ada berapa misalnya 3 bulan 8 hari ada 4 pelanggan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke dashboard. Dari 3 pivot table itu saya membuat 3 uh, pivot chart. Oke, 3 pivot table, 3 pivot chart, dan 3 slicer. Jadi kita bisa lihat pendapatan mereka seiring berjalannya waktu turun. Dengan langganan juga mereka turun. Dan subscriber mereka juga turun. Kalau untuk kita bisa menggunakan slicer ini, misalnya kita akan menganalisis kalau 7 bulan pelanggan pelanggan yang berlangganan selama 7 bulan dengan langganannya 42 42, jadi benar di sini 42 dan ini fluktuatif ya, jadi tidak terlalu stagnan. Ini juga kalau 5 bulan, 12 bulan, bahkan cuma 3 1 di 11 bulan dan lain sebagainya. Untuk interval juga lebih spesifik. Ini ada tren pendapatannya. Dan was subscription yes or no. Jadi ini ada berapa langganan yang tidak membayar, yang tidak dibayar. Dan kalau misalnya yes, ini ada total langganan yang mereka bayar dengan pelanggan juga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke analisis lanjutan. Untuk tipe what if analysis yang saya gunakan di sini adalah goal seek, karena saya ingin menghitung berapa bulan pelanggan harus membayar uh, jika jika kita ingin meraup keuntungan dari pelanggan tersebut sebanyak misalkan saya tulis di sini $800. Untuk apa namanya, formula XLOOKUP sendiri begini. Jadi kalau misalnya saya ubah ke 9 bulan, total cost-nya begini. Atau misalkan bahkan 1 itu $39. Nah, untuk forecast goal seek sendiri kita bisa langsung analisis goal seek. Kita set cell-nya di total cost to value 800 by changing cell yang ini. Jadi kita bisa langsung saja klik OK. Nah, jadi untuk berapa bulan pelanggan harus bayar jika kita ingin meraup $800, mereka harus membayar 21 pelanggan selama sekitar 21 bulan. Berarti total cost-nya ini sendiri bisa lebih dari 800 jika 21 bulan. Kalau misalnya kita ingin forecast, misalnya kita ingin melihat bagaimana jika kita ingin meraup keuntungan sebanyak 1.000
dolar per pelanggan. Kita bisa lanjut closing to value 1000 dengan mengganti sel lama aktif per bulan. Maka kita bisa lihat pelanggan harus berlangganan selama 26 bulan atau sekitar 2 tahun agar kita bisa mendapatkan lebih dari 1000 dolar dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, uh, by the way, untuk referensi goals ini sih saya dapatkan dari tabel yang ini, dari sheet referensi. Oke, untuk analisis lanjutan berikutnya, saya sudah membuat analisis yang bertipe statistik deskriptif berdasarkan total cost dan months aktif dari data ini. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya total cost kita mendapatkan rata-rata sekitar 96 dolar dengan median 78 dan mode 39. Kalau mode ini berarti pelanggan paling banyak berlangganan selama 1 bulan. Dengan range 468 minimum 0 karena ada yang menunggak dan maksimum 468 ini selama 12 bulan total keuntungan dan jumlah pelanggan. Untuk standar deviasi sendiri, kalau misalnya ini tergolong besar, berarti ini cost-nya bisa sangat-sangat tersebar sangat jauh. Oke, yang kedua ada months aktif. Dengan MEN 2, berarti rata-rata mereka berlangganan selama sekitar 2-3 bulan. Dengan median 2, mode 1, seperti yang tadi kita bisa jelaskan. Range 11 bulan, minimum 1 bulan, maksimum 12 bulan. Some bisa kita lewat. Dan jumlah pelanggannya 2004 pelanggan. Oke, dari situ kita bisa menjawab 4 pertanyaan tadi. Wawasan yang kita dapat peroleh adalah durasi langganan berpengaruh terhadap pendapatan per pelanggan. Lalu kita bisa melihat churn yang sangat tinggi di awal, di bulan awal. Churn berarti ada sekitar misalnya 706 subscriber yang langsung menutup subscription mereka dalam 1 bulan. Itu berarti churn-nya sangat tinggi. Lalu terdapat variabilitas yang besar dalam biaya total antara pelanggan. Jadi ini ada biaya totalnya. Jadi standar deviasi tinggi ini sekitar 74. Berarti total cost-nya sangat tersebar yang artinya ada perbedaan signifikan antara pelanggan satu dengan lainnya dalam hal total biaya berlangganan. Dan yang keempat adalah fluktuasi pendapatan bulanan berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi kita bisa lihat tadi di dashboard total langganan per bulannya sangat fluktuatif. Berarti misalnya mungkin ada sekitar ada musiman, misalkan tingginya di bagian liburan karena biasanya Desember Januari itu banyak orang liburan dan banyak orang yang ada waktu luang jadi mereka karena bosan mereka berlangganan di Mavenflix. Sekian dari analisis data yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kurangnya. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam.